Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up WordPress Agency untuk enterprise. Di video ini saya menjelaskan tentang cara untuk menjadi profesional WordPress developer. Sebenarnya apa sih profesional WordPress developer itu? Jadi, menurut saya, profesional WordPress developer itu adalah WordPress developer yang bisa menghasilkan atau hidup dari profesinya tersebut ya. Jadi, menghasilkan uang atau mendapatkan hasil dari pekerjaannya sebagai WordPress developer. Jadi bukan sekedar buat hobi, tapi benar-benar melakukan ini karena itu adalah pekerjaannya sehari-hari dan mendapatkan penghasilan dari situ. Kalau ada yang ingin tahu ya, berapa banyak sih penghasilan dari WordPress developer, saya pernah membahas ini di video yang lain. Saya akan taruh linknya di deskripsi ya, jadi bisa dilihat di sana. Oke, kita mulai aja. 3 langkah menjadi profesional WordPress developer. Yang pertama adalah, kita bikin list dulu deh ya. Number kita jadiin gede. Oke. Yang pertama adalah WordPress developer itu yang pertama harus belajar dulu ya. Belajar coding. Sama seperti profesi yang lainnya yang membutuhkan skill, kita harus punya skill itu dan cara untuk mendapatkan skill tersebut adalah dengan belajar. Seperti misalnya dokter, pengacara, arsitek, dan lain sebagainya, saya melihat profesi saya sebagai WordPress developer itu ya sama dengan profesi-profesi tersebut. Ya memang kita harus belajar terlebih dahulu untuk bisa menjadi ahli di bidang tersebut, sehingga kita bisa menjadi seorang yang profesional ya di bidang kita. Jadi belajar itu wajib. Enaknya di WordPress developer itu adalah hampir semua, bisa bilang semua ya, em, semua bahan yang bisa kita pelajari itu gratis. Jadi nggak perlu sekolah, nggak perlu bayar. Kalau mau sekolah dan bayar juga bisa, tapi sebenarnya semuanya yang ada itu bisa kita pelajari sendiri. Nggak enaknya belajar coding itu nggak ada berhentinya. Sampai sekarang pun saya masih harus terus belajar. Jadi beda mungkin dengan teknologi atau ilmu-ilmu yang lain yang mungkin misalnya masak ya. Memang masak itu kan berkembang terus ya, tapi kalau misalnya kita sudah masak suatu skill dan itu sudah bisa kita jual gitu, kita nggak perlu nambah menu baru pun nggak masalah. Tapi kalau belajar menjadi WordPress developer atau menjadi website developer, itu harus belajar terus karena perkembangan teknologi di bidang website itu sangat cepat ya. Jadi kita harus ngikutin perkembangan terus. Jadi itu yang pertama ya, belajar coding. Oke, yang kedua adalah bikin portofolio. Nah, bikin portofolio ini sebenarnya cukup gampang ya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk bikin portofolio adalah bikin website kita sendiri. Itu adalah portofolio kita yang pertama menurut saya. Kalau ingin jadi WordPress developer, ya bikin website WordPress. Dan itu adalah benar-benar menjadi eh, bukti ya kalau kita itu bisa bikin website dengan menggunakan WordPress. Oke, mungkin kita ketik aja ya biar jelas. Bikin portofolio. Hmm, bikin website sendiri gitu ya. Yang kedua adalah dari bikin portofolio itu adalah GitHub. Jadi kita harus punya GitHub account dan kita akan masukkan kode-kode yang kita bikin di GitHub tersebut public ya, jangan dibuat private. Tujuannya adalah untuk kalau orang tertarik dan ingin tahu tentang skill dari coding kita, tentunya mereka akan lihat di GitHub dan di situ bisa menunjukkan ya kemampuan kita sebagai seorang developer. Nah, kode apa sih yang bisa kita masukkan ke GitHub ketika kita belum punya project sama sekali? Kalau kita belum punya project berbayar, kita tuh bisa bikin project-project kita sendiri ya. Kalau saya saran itu untuk bikin tema dan plugin WordPress yang gratis dan kita submit ke wordpress.org dan kodenya kita masukkan ke GitHub-nya kita. Jadi ini adalah portofolio yang bisa kita gunakan. Bahkan saya pun ya sebagai orang yang sudah lama bekerja sebagai seorang freelancer dan juga seorang WordPress developer, website saya itu sama sekali ya, saya nggak ada portofolio klien. Ini mungkin sedikit unik ya
ya dibandingkan dengan developer yang lain. Tentunya kalau sebagai seorang developer kita pun ingin menunjukkan siapa sih kliennya kita, siapa aja. Tapi di sini walaupun saya menjalankan bisnis sebagai seorang WordPress developer, di website landing page saya tuh menunjukkan tema-tema dan plugin yang saya bikin secara gratis dan saya publish secara gratis juga di wordpress.org. Alasannya sebenarnya simple. Saya dulu sempat tambahkan beberapa klien ya di sini ya. Tapi namanya juga website itu kan perkembangannya cepat ya. Bulan ini mereka bikin ke websitenya kita, tapi bulan depan atau mungkin tahun depan itu mereka sudah ganti tema yang lainnya lagi atau meng-hire developer yang lainnya untuk bikin desain website yang baru. Ketika saya tunjukin di sini, oh website ini saya yang bikin gitu ya. Dan ada link ke websitenya, dan ketika ada visitor yang lihat, itu malah kok beda tampilannya dengan yang ada di screenshot gitu. Dan itu jadi bikin salah paham juga kadang. Oh website yang ini misalnya yang baru ternyata kurang baik atau ada yang rusak, malah menimbulkan kesan yang kurang baik menurut saya. Jadi saya memutuskan untuk bikin tema-tema gratis yang saya bisa pajang di sini dan itu jadi portofolionya saya. Jadi ya salah satunya itu ya bikin portofolio, GitHub, WordPress.org. Dan menurut saya ini aja udah lebih dari cukup ya untuk memulai kita mendapatkan hasil pertama dari skill kita sebagai WordPress developer atau web developer. Mungkin catatan ya, untuk website sendiri itu usahakan benar-benar bikin website yang benar-benar proper ya. Jadi saya tuh lihat banyak sekali teman-teman yang baru mulai untuk bikin jadi WordPress developer. Terus saya tanya portofolio yang mana atau websitenya tuh di mana, punya website atau enggak. Biasanya tuh websitenya tuh kacau balau ya. Padahal untuk bikin website yang benar itu sebenarnya nggak terlalu susah. Kita buka deh ya websitenya saya misalnya edumedia.com atau yang barusan saya bikin ya. Saya zoom sedikit ya. Ya, ini saya pakai untuk note ya, jadi tambah kecil. Ya, website-website seperti ini sebenarnya nggak terlalu kompleks gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama harus didesain dengan cukup baik. Yang kedua, yang kedua adalah websitenya itu harus responsif ya. Jadi bisa dilihat di misalnya mobile seperti ini ya, seperti handphone, dan harus benar-benar berjalan semua. Dan pastikan yang satu lagi itu adalah websitenya tuh jangan sampai itu masih ada lorem ipsumnya gitu ya, masih ada placeholdernya. Dan semua data yang ada di websitenya itu haruslah akurat. Jadi sebagai seorang WordPress developer, bayangin kita punya sebuah klien perusahaan besar, misalnya kita asal ngomong kosong aja ya, misalnya Indofood atau mungkin KFC atau mungkin bank gitu ya. Ketika kita bikin websitenya kita sendiri, bayangkan bahwa kita tuh mengerjakan website untuk klien. Jadi jangan sampai malu-maluin ke klien kan. Kalau misalnya eh, ada pengunjung website terus klik contact us gitu ya, klik contact us ternyata em, halamannya kosong atau diklik nggak bisa. Atau formulirnya ini ketika disubmit nggak bisa jalan gitu ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Dan saya lihat banyak sekali teman-teman yang mempublish websitenya itu ketika website itu belum jadi ya, dan itu sudah dibagikan ke misalnya di sosial media, misalnya di Facebook dan lain sebagainya. Ketika website itu sebenarnya baru setengah jadi atau baru di-develop. Kalau misalnya memang belum siap untuk di-share, ya jangan di-share dulu menurut saya. Bikin semua konten yang ada di website tersebut sudah siap untuk dibaca oleh pengunjung. Karena setiap pengunjung itu ada kemungkinan besar mereka bisa menjadi kliennya kita gitu ya. Dan ketika mereka lihat misalnya saya misalnya ya, sebuah perusahaan yang sedang mencari developer, dan lihat ada sebuah website, wah lumayan juga ya. Tapi isinya di sini tuh abal-abal atau placeholder atau copy paste dari website yang lain, itu kalau saya tahu itu saya pasti lihat ini developer abal-abal juga gitu. Jadi pastikan kita bikin website dengan benar. Oke, yang ketiga itu simple ya sebenarnya ya, jualan ya.
Jadi kita mulai untuk menjual jasa yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki sebagai WordPress developer. Caranya gimana? Simple, kita bikin aja landing page di websitenya kita yang sudah kita bikin tadi. Misalnya di Genbo Media di sini saya ada, tapi ya saat ini saya tidak menerima pekerjaan freelance. Kira-kira seperti ini. Dulunya di sini ada penjelasan semua harganya berapa, jadi nggak ada surprise sih ketika orang lihat landing page ini, mereka tahu dengan persis ya harganya kira-kira berapa dan masuk ke budget mereka atau tidak. Di blog saya juga saya ada tambahkan juga ya, service atau jasa yang saya berikan gitu. Jadi itu aja sudah lebih dari cukup. Dan yang kedua ya. Yang pertama itu ya jualan, tampilkan landing page. Saya tulis saja di sini deh ya. Yang kedua itu secara terbuka kita bilang ke teman-teman, ke saudara kalau dan lain-lain bahwa kita memang membuka jasa untuk pembuatan website misalnya atau menjual jasa tersebut. Jadi kita harus bangga dengan produk kita sendiri, bisa dibilang gitu ya. Jadi ya share atau bilang ke semuanya. Jadi itu adalah salah satu hal yang menurut saya jarang ya. Nggak tahu banyak orang yang malu atau gimana ya profesi sebagai WordPress developer, saya juga nggak tahu juga. Tapi banyak sekali orang yang diem-diem menjadi web developer. Padahal sebenarnya kalau dari teman-teman, temannya teman itu banyak sekali order-order yang bisa masuk dari situ sebenarnya. Kalau tentang jualan, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin bingung ya, gimana sih caranya untuk menentukan harga jasa yang kita jual ya. Saya ada satu video tentang itu, saya akan tambahkan di deskripsi juga. Ya, cukup simpel kan ya. Jadi cuma ada 3 langkah aja. Yang pertama adalah belajar. Kita harus mendapatkan skill tersebut. Yang kedua, bikin portofolio. Kita menunjukkan pada dunia bahwa kita itu mampu. Yang ketiga adalah jualan. Jadi ya, semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.